Dengan kitab itu, ajakan dakwah itu menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Lil mu'minin. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Surat Al-A'raf ini diturunkan di kota Makkah, dinamakan Makkiyah, terdiri dari 206 ayat. Namun satu surat ini juga turunnya berbeda-beda. Ayat 1 hingga 162 diturunkan di Mekah, ayat 163 diturunkan di Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung billahi kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillah, kelawan nyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani, yang memiliki sifat Rahman, memiliki sifat pemurah, Ar-Rahim, dan memiliki sifat penyayang. Kalau para ulama menyatakan tafsirnya Ar-Rahman untuk kaum mukminin, muslimin, dan seluruh alam semesta. Rahman, pemurah. Jadi Allah itu maha pemurah, maha memberi semuanya, gak hanya orang yang beriman saja. Jadi yang gak beriman juga diberi oleh Allah, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, baik makhluk-makhluk yang lain, makhluk melata, makhluk ya itulah, semuanya di alam bumi ini semuanya diberi oleh Allah, pemurah. Allah maha pemurah. Ar-Rahim, nah ini sayang, Allah maha penyayang bagi orang yang beriman, gitu kan. Bagi orang yang beriman, khusus bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak disayang oleh Allah, karena ini khusus untuk beriman. Jadi perhatian dan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, gitu kan. Itu luar biasa sekali kan itu. Maka di Al-Qur'an juga banyak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak disebutkan, gitu kan. Banyak sekali ayat-ayat menerangkan seperti itu. Baik, ayat pertama, Alif Lam Mim Shad. Ini maknanya wa alam bisawab. Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi banyak para ulama menafsirkan juga, ya kan. Yang namanya tafsir kan tafsirannya manusia kan, gitu. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang maha tahu. Seperti Alif Lam Mim, Allah lah yang tahu itu. Ada yang mengatakan ini seperti pengumuman. Dulu saya sempat sedikit kritis sama guru saya, ini artinya apa kan, gitu kan. Artinya apa? Ternyata dibuka tafsir Al-Qur'an itu ya, di surah Al-Baqarah itu yang menerangkan, masih ingat menerangkan bahwa ini seperti orang pengumuman untuk mengumpulkan hamba-hamba Allah, gitu kan. Bahwa ada ayat, bahwa ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian tafsir. Ayat yang 2, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepadamu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Rasulullah. Kitabun unzila ilaika, ilaiku kepada Rasul, ilaika kitab yang diturunkan kepadamu, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fala yakun fi sadrika, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Jangan ada kesempitan di dalam dadamu. Jadi fi sadrika harajun. Fala yakun, fala mongko
apa namanya, jangan sampai ada kan itu. Fala yakun, jangan sampai ada. Fi sodrika, di dalam dadamu, apa harajun itu kan itu. Harajun adalah kekhawatiran, was-was, ketidaknyamanan. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hatinya itu sebetulnya nggak ada sama sekali kekhawatiran, ya kan? Kekhawatiran itu nggak ada. Jadi Rasulullah itu bersih suci. Jadi dengan menyampaikan ayat itu kepada umat itu dengan rasa senang, bahagia, bisa menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan, disuruh menyampaikan. Jadi tidak ada rasa keraguan-keraguan, tidak ada, karena yakin, saya yakinnya. Maka kenapa ayat ini fala yakun, jangan sekali-kali. Jadi Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah, jangan sekali-kali ada, gitu kan. Harajun, rasa ketidaknyamananmu, rasa ketidaknyamananmu, ada rasa kekhawatiranmu, kekhawatiran tidak diterima, ya kan. Kalau banyak kan para dai-dai kadangkala mendatangi majelis, ya kan, berdakwah, kadangkala disambut oleh jamaah banyak, kadangkala juga nggak disambut, kadangkala juga beberapa orang saja yang mengikutinya, kan begitu. Apalagi si Al-Mukarram Ustadz Somad sekali datang bludak gitu, berapa ratus ribu. Jadi mau sedikit, mau banyak, mau ditolak maupun diterima, jadi tidak ada rasa kekhawatiran itu dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan jangan sampai ada, kan itu kan. Jangan fala yakun fi sodrika harajun, ya, rasa ketidaknyamanan, rasa kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah ini, maka Rasulullah bersih dari itu semuanya. Rasa khawatir akan didustakan. Nah ini tafsirnya. Karena merasa khawatir akan didustakan, ya. Rasa ingin ditolak, diterima, atau beberapa yang mengikuti, atau banyak misalkan yang mengikuti. Nah itu tidak ada rasa kekhawatirannya itu. Litung diro minhu. Jadi kitab tadi yang diturunkan litung diro supaya kamu memberi peringatan. Tugasnya Nabi, tugasnya Rasul menyampaikan, balighu, menyampaikan. Maka termasuk menyampaikan itu sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu tadi tabligh, menyampaikan. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah, harus disampaikan kepada umatnya, harus disampaikan. Jadi nggak dimiliki sendiri, tidak. Itulah namanya Rasul kan. Rasul, Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu menerima, seorang laki-laki menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak untuk disampaikan, Nabi. Tapi Rasul menerima wahyu, seorang laki-laki, nggak ada yang namanya Nabi perempuan. Seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditugaskan untuk menyampaikan. Rasul, namanya Rasul kan menyampaikan, risalah, menyampaikan. Litung diro bihi wa dzikra lil mu'minin. Dengan kitab itu, ajakan dakwah itu menjadi pelajaran, menjadi pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran-pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Bihi wa dzikra lil mu'minin, menjadi pelajaran bagi, pelajaran itu namanya pelajaran itu untuk mengingatkan juga, Pak. Sebetulnya udah tahu ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan. Tapi ini supaya diulang-ulang, wa dzikra, pelajaran-pelajaran yang diulang-ulang untuk diingat-ingat kembali. Nih. Untuk diingat-ingat kembali. Maka ketika kita baca Al-Quran, ya sebetulnya Al-Quran juga dikatakan al-dzikra itu ya untuk mengingat-ingat kembali kita. Ya, maka
Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Tapi kadang-kala kan kita hanya rutinitas saja ya. Surah Al-Baqarah itu terdiri 2 juz, paling panjang Surah Al-Baqarah 2 juz itu kan. Ya, terdiri dari 286 ayat. Terdiri dari 286 ayat. Ya, sekali-kali Al-Baqarahan juga gitu kan. Didres. Jadi jangan sampai itu aja gitu maksudnya. Maka para sahabat menghatamkan Al-Quran itu normalnya khatam Al-Quran ya, baik menghafal maupun membaca, menurut riwayat itu adalah 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kalau para ulama minimal ya 7 hari menghatamkan Al-Quran, baik yang hafid maupun yang membaca secara mutlak, secara membaca tahfidz maupun membaca qiraatul Quran ataupun tahfidzul Quran. Jadi seminggu sekali. Kalau misalkan para ulama, para ini ya titelnya udah ulama ya harus mengikuti standarnya, itu standar ya, standar tuh seminggu sekali ya, gitu. Ya kita paling tidak sebulan sekali, kalau nggak sebulan sekali ya 3 bulan sekali dah itu ya, nggak 3 bulan sekali ya 6 bulan sekali, ada targetnya lah paling tidak gitu ya, ada targetnya, betul ada targetnya. Kita harus ada target ketika kita membaca Al-Quran itu, kitab suci pedoman kita, pedoman hidup ini. Kalau orang Jawa menyatakan way of life. Pandangan hidup. Kan itu pandangan hidup gitu. Ya paling tidak ya seperti itu gitu. Ya sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali karena kesibukan, ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Kadang-kala itu juga dikejar pada bulan Ramadan. Yang lainnya nggak dikejar pada bulan Ramadan. Ya itu masih bagus daripada nggak sama sekali. Ada yang nggak sama sekali, nggak khatam dari dulu sampai sekarang. Nah ini tugas kita gitu kan. Kenapa nggak khatam itu? Ya khatamin lah. Baca Al-Quran jadi khatamin gitu ya. Maka ada di sekolah juga lembaga-lembaga pendidikan juga dicanangkan tahfidzul Quran, pesantren hafid hufatul Quran kan itu. Jadi betul-betul Al-Quran itu senantiasa bersamanya, karena di yaumul qiyamah gitu kan, menjadi syafaatnya li ashabi, bagi pembacanya, menjadi syafaat penerang kubur, dan menjadi syafaat di yaumul qiyamah Al-Quran. Tapi kan sering kita lalaikan dan lupakan gitu ya, sering kita lalaikan dan kita lupakan Al-Quran. Kadang-kala di rumah juga banyak Al-Quran, tapi cuma dijadikan hiasan di lemari saja. Oh aku baca Al-Quran, tapi gak pernah dibaca-baca. Kan gitu ya. Kalaupun kita nggak ngerti artinya, kita tetap mendapatkan pahala. Kan gitu. Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf saja 10 kali lipat pahala kebaikan. 1 huruf, 2 huruf tinggal mengalihkan berapa huruf itu. 6.666 ayat, 114 surat, 1.025.000 huruf kan itu kan. Tinggal mengalihkan itu. Jadi menjadi syafaatnya, penerang hidup selama kita di dunia juga. Insya Allah hati kita tetap mendapatkan ketenangan kan itu. Coba kalau kita resah gelisah, ambil Al-Quran, wudu, bersihkan, bersuci, ambil Al-Quran. Insya Allah hati kita tenang, yakin hati kita tenang. Nah, kita banyak masalah, gendah gulana, resah gelisah, nggak tahu arah kemana, sholat susah, ibadah susah, zikir berat, ya kan? Ya karena apa ya? Karena meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Meninggalkan Al-Quran, maka hati kita kosong. Maka ketika kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan terbuka, hati kita mendapatkan hidayah dan sucikan hati, dapat mensucikan jiwa, itu Al-Quran. Maka ya harus kembali kepada Al-Quran. Ya, jangan sampai ditinggalkan lah. Ya, ini pedoman hidup di situ. Makanya dikatakan wa zikra, ada az-zikra itu kan. Juga
Pedoman lil mu'minina, bagi orang yang beriman. Ya, kalau nggak beriman mau di bagaimanapun juga yang namanya orang nggak beriman nggak ada apa-apanya. Al-Quran nggak ada apa-apanya bagi orang yang nggak beriman, kan namanya hadisnya udah tertutup. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya kan? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir itu orang yang ingkar apa? Enggak menerima kebenaran walaupun dipaksa, walaupun itu namanya kafir, ingkar, enggak akan menerima kebenaran itu. Innalladzina kafaru sawaun, sama saja kan gitu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum, diberi peringatan atau tidak, am lam tundirhum, kan itu kan. Sawaun alaihim a'anzartahum, diberi peringatan, am lam tundirhum, enggak diberi peringatan, sama saja, sawaun. Itu la yu'minun, enggak akan beriman. Itu nah ini. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita seperti itu? Kan gitu. Kan tidak. Kalau emang nggak mau seperti itu, golongan orang yang kufur, golongan yang kafir, ya harus menerima seutuhnya dan memelihara, tidak hanya menerima tapi memelihara. Inna nahnu nazzal dzikra wa innahu lahafidun. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaganya. Tapi inna itu kan inna ya, wa nahnu. Jadi Allah juga melibatkan hamba-hambanya. Bukan ini. Itu di situ nahnu kan, kita, ma'al ghair. Isim dhamir ma'al ghair. Jadi isim dhamir ma'al ghair. Jadi ya Allah melibatkan hamba-hambanya yang beriman tentunya memelihara Al-Qur'an itu. Jadi tidak hanya Allah saja. Siapa itu? Orang yang ahlul Qur'an, orang yang menjaga Al-Quran itu, Pak. Itulah yang menjaga Al-Quran. Ya kita semuanya. Maka harus kita pelihara itu. Namun juga kami sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu juga harus dengan guru, kan itu kan. Kalau nggak tahu harus berguru, ngaji dengan guru supaya apa? Makhrajnya terpelihara, tajwidnya terpelihara semuanya. Inilah nahnu nazani wa inna lahu lahafidun, terjaga semuanya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah, khususnya saya pribadi, dan mengingatkan khususnya untuk pribadi saya dan umumnya kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran dan senantiasa menghafal Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.